Rio, penyebab kebakaran dari putung rokok karena kelalaian, kata polisi. Meskipun itu baru alasan sementara, karena masih dalam penyelidikan lanjut. Aku bangkrut. Tante Maria pasti tidak mau aku menikah dengan Lani, karena aku pria miskin. Belum selesai masalah dengan Tante Maria dan Mimiku. Sekarang aku harus menghadapi masalah kebakaran perusahaanku. Kenapa hidupku seperti ini? Apa salahku? Apakah aku menerima apa yang diperbuat Mimiku? Luna, aku akan mencarimu dan menebus kesalahan Mimiku. Tapi kemana aku akan mencarinya? Ayah, boleh aku bertanya? Tanyaku kepada ayah. Kami sedang di teras depan, menikmati teh hangat. Apa Rio? Tanya ayah dengan mata sendu. Foto Luna masih dalam pelukannya. Siapa pria yang bawa lari Luna? Tanyaku. Ayah terpana menatapku. Tolong, ayah jangan tersinggung. Aku mau mencari Luna, karena mustahil bagi seorang ibu meninggalkan bayinya yang masih merah. Aku yakin Luna wanita baik-baik. Tidak mungkin dengan mudah dia meninggalkan bayinya begitu saja. Aku menjelaskan analisaku dari semua cerita yang ku dengar. Luna, Luna anakku. Ayah menangis, memanggil nama Luna. Sangat terlihat dia sangat merindukan putrinya dan sudah bertahun-tahun pergi tanpa pamit serta kabar berita sampai sekarang. Kenapa aku merasa aneh dengan sikap Luna pergi diam-diam dari pertengkaran Mas Bayu dan Mimiku. Mimi menjual Luna ke Mas Bayu karena Luna gadis yang masih. Untuk syarat dari ibu Mas Bayu masalah warisan dan direstui rujuk dengan Mila. Itulah kenapa Bayu mau menikahi Luna meskipun dia masih berhubungan dengan Mila. Dari yang aku baca, Luna gadis baik-baik atau bukan wanita murahan, bertahun-tahun pacaran dengan seorang lelaki dan ditinggal menikah. Dia masih bisa menjaga. Zaman sekarang mustahil pacaran bertahun-tahun masih virgin, apalagi punya cinta dalam hubungan tersebut. Sesaat aku mengingat Lani. Kesamaan Lani dan Luna adalah mereka bukan wanita murahan. Aku belum pernah menyentuh Lani, meskipun kami pacaran dan bukan pacaran anak ABG lagi. Lani tidak mau tidur denganku sebelum kami resmi menikah. Inilah salah satu alasanku kagum terhadapnya. Maafkan aku, ayah. Aku tidak bermaksud membuat ayah sedih. Ucapku menggusuk punggung ayah. Dia bernama Adi. Sebenarnya Adi lelaki yang baik. Dia sering ke rumah saat masih berpacaran dengan Luna. Aku juga tahu di mana rumah orang tuanya karena kami sering mengobrol. Tapi orang tuanya mencarikan jodoh wanita lain. Cerita ayah menatap ke depan. Apakah dia tidak mencintai Luna sehingga menerima perjodohan dari orang tuanya? Tanyaku. Mereka saling mencintai. Itu yang aku lihat. Ibunya Adi sakit dan Adi tidak bisa menolak keinginan ibunya. Berarti bentuk bakti anak ke ibu. Ya, Luna patah hati dan Mimimu mencarikan Bayu. Sebenarnya Luna tidak mencintai Bayu, tapi karena ayah tidak melanjutkan kata-katanya. Aku tahu ayah, Mimi sudah melakukan kejahatan terhadap Luna. Aku melanjutkan kata-kata yang tidak diungkapkan ayah. Tolong izinkan aku mencari Luna, ayah, sambungku. Tapi Mimimu, ini rahasia kita berdua. Aku tidak bisa hidup tenang dengan perbuatan Mimi terhadap Luna. Mungkin musibah yang terjadi adalah bentuk ingatan atau karma. Aku melihat wajah Luna di foto yang dipeluk ayah. Wanita manis
Tapi entah kenapa melihat matanya, aku seakan melihat mata Lani. Kenapa? Aku terus memikirkan Lani. Apakah cintaku yang besar membuat bayangannya selalu ada di mataku? Lani. Sesuai yang diinformasikan ayah, aku mencari Adi ke rumah orang tuanya. Dari sinilah aku memulai mencari Luna. Kalau mereka kawin lari, pasti orang tuanya juga tahu keberadaan Adi dan Luna, atau keluarga lainnya juga tahu. Tidak begitu sulit mencari rumah orang tua Adi. Masih kota yang sama dan jalan yang sering aku lalui. Mobilku berhenti di depan sebuah rumah cat biru di samping gang kompleks sebuah perumahan. Rumah ini terlihat sepi. Hanya beberapa anak-anak berlari di jalan depan rumah ini sambil tertawa riah. Aku melangkah menuju pintu rumah itu. Tok, 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 tok. Pintu dibukakan. Seorang ibu-ibu sebaya mimiku berdiri di ambang pintu. Cari siapa? Tanya ibu tersebut. Aku mau cari Adi, jawabku. Putraku tidak tinggal di sini lagi. Kamu siapa? Aku teman Adi. Kami sudah lama tidak bertemu. Jawabku mencari alasan. Jadi, Adi tinggal di mana, Bu? Tanyaku. Dia sudah menikah lagi dan tinggal di komplek Mawar Blok B. Jawab ibu tersebut. Jadi benar, Adi dan Luna sudah menikah. Syukurlah, aku tidak kesulitan mencari Luna. Blok B nomor berapa, Bu? Tanyaku lagi. Siapa namamu? Tanya ibu tanpa menjawab pertanyaanku. Aku Rio. Aku baru pulang dari Malaysia. Aku bercerita agar ibu itu tidak banyak tanya lagi. Oh, dulu Adi sekali seminggu mengunjungiku. Semenjak dia menikah lagi dan punya 2 anak, dia sibuk kerja. Terlihat kerinduan di mata ibu itu terhadap putranya. Sebentar, ucap ibu itu dan masuk ke dalam. Tidak lama kemudian, ibu itu muncul lagi di pintu. Ini, ibu itu menyodorkan kartu nama. Kartu nama Adi ya, Bu? Tanyaku. Menerima kartu nama itu. Ibu itu menganggukkan kepala, menjawab. Setelah berpamitan, aku melaju mobilku menuju alamat di kartu nama itu. Rasa penasaran dan ingin segera berjumpa Luna membuatku semangat. Dan wajah senang ayah akan segera terpancar bertemu lagi dengan putrinya yang selama ini dirindukannya. Aku yakin Luna pasti merindukan ayahnya juga. Aku memasuki komplek perumahan yang tertera di kartu nama. Setelah 2 kali berputar-putar mencari nomor rumah, akhirnya aku sampai di alamat yang dicari. Rumah kecil minimalis dan dengan sedikit tanaman hias. Luna pasti bahagia hidup dengan lelaki yang dicintainya hingga memutuskan kawin lari meskipun meninggalkan bayinya. Tok, tok, tok. Tidak lama kemudian pintu dibuka. Muncullah seorang gadis kecil di depan pintu. Kalau dilihat, umurnya tidak jauh berbeda dengan Caca. Cari siapa, Om? Tanya gadis kecil itu kepadaku. Pak Adinya ada, tanyaku dengan seuntai senyum. Oh, Papa. Sebentar ya, Om. Gadis kecil itu masuk ke dalam, memanggil papanya. Siapa, sayang? Terdengar di dalam ada suara seorang wanita bertanya kepada gadis kecil itu. Teman Papa, Ma, jawab gadis kecil itu. Tidak lama kemudian, muncullah seorang wanita di depan pintu. Mencari suamiku, Mas, tanya wanita itu. Apakah dia Luna? Tapi kenapa wajahnya tidak sama dengan yang di foto? Atau aku salah alamat dan salah orang? Mas, Mas. Wanita itu melambaikan tangannya di depan wajahku. Oh, maaf. Apakah ini rumah Pak Adi yang di kartu nama ini? Aku menyodorkan kartu nama yang diberi Ibu Adi kepada wanita itu. Betul, ini kartu nama suamiku.
jawab wanita itu memegang kartu nama yang kusodorkan. Siapa yang mencariku, Ci? Seorang lelaki muncul dari belakang wanita itu. Mas ini, Mas, jawab wanita itu menunjukku. Siapa ya? Tanya lelaki itu padaku. Aku Rio. Aku mengulurkan tangan bersalaman setelah lelaki itu berdiri sejajar dengan istrinya. Ya, aku Adi, jawab Adi saat kami bersalaman. Ada apa ya, Mas? Tanya Adi penasaran. Aku bisa bicara dengan Mas Adi sebentar, pintaku berpikir. Aku juga tidak enak dengan istrinya, karena dia bukan Luna. Baiklah, silakan duduk. Adi menunjuk kursi di teras rumahnya. Ci, tolong bikinin minum, kata Adi pada istrinya. Aku yakin sekali, wanita itu bukan Luna, karena berbeda dari nama panggilan yang keluar dari mulut Adi. Wajahnya juga tidak mirip dengan foto Luna. Tidak usah, Mas. Aku hanya sebentar saja, jawabku. Aku dan Adi duduk di kursi teras rumahnya. Sementara itu istrinya masuk, meninggalkan kami berbicara berdua. Mas, maaf, aku menanyakan ini. Aku mencari seseorang. Apakah Mas tahu keberadaannya? Tanyaku langsung. Mas Rio, cari siapa? Tanya Adi. Luna, jawabku singkat. Dia terdiam dan menatapku. Wajahnya langsung berubah, seperti memendam sesuatu. Mas, apakah Anda tahu di mana Luna? Tanyaku mendesak. Kenapa Mas Rio menanyakan Luna kepadaku? Bukankah dia sudah bahagia dengan pernikahannya? Dari cara bicara Adi, sepertinya Luna tidak bersamanya. Tapi kenapa Mimi dan yang lainnya bilang kalau Luna kawin lari dengan lelaki di sampingku ini? Mas Rio, hubunganku dengan Luna sudah berakhir lama. Setelah aku bercerai, aku pernah meminta Luna balik padaku. Dia menolak. Aku tidak pernah mendengar kabarnya lagi, hingga aku memutuskan menikah dengan istriku sekarang. Dari raut wajah Adi, dia masih memendam rasa terhadap Luna. Aku meninggalkan rumah Adi dengan banyak pertanyaan di benakku. Kemana Luna pergi dan dengan siapa? Kenapa Mimi, Mila, dan Mas Bayu bilang kalau Luna pergi dengan mantannya setelah melahirkan? Dari yang aku baca tentang Luna dari Adi, Luna wanita baik-baik dan setia. Apakah wanita baik-baik tega berpisah dengan bayinya demi lelaki lain? Kemana lagi aku akan mencari Luna? Satu-satunya informasiku sama sekali tidak ada hubungannya dengan pencarianku. Aku tidak mungkin bertanya ke Mimi, karena dia pasti marah. Apakah aku harus menanyakan ke Mila? Tapi apakah orang gila bisa menjawab? Lagian Mila pasti tidak mau menjawab, karena dia tidak menyukai Luna. Atau aku harus mencoba dulu? Setelah berpikir, aku melaju mobilku menuju ke rumah sakit jiwa di mana Mila dirawat. Mungkin dengan sedikit cara aku akan mendapatkan informasi. Silahkan Pak, itu Mila, kata perawat sambil membuka pintu sebuah kamar. Dalam kamar, kulihat Mila duduk di tempat tidurnya dengan tangan di borgol, menatap ke depan yang hanya dinding putih rumah sakit. Saat aku mendekat, dia sama sekali tidak melirikku atau bereaksi, diam dan tetap menatap ke dinding. Mila, sapaku, berdiri di depannya. Mila tersadar dan menatapku. Awalnya keningnya berkerut untuk beberapa saat. Setelah itu berubah dengan senyum di bibirnya. Rio, sapa Mila, masih mengenaliku. Bagaimana kabarmu, Mil? Tanyaku, duduk di tepi tempat tidurnya. Bayu mana? Caca mana? Aku mau mengantarkan Caca sekolah. Tante Dona mana? Dia jadi carikan aku pengacara. Aku tidak mau di sini, Rio. Mereka jahat. Mereka membuatku kalah.
Aku tidak mau kalah. Mila tidak boleh kalah. Ha 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 ha, kata Mila tertawa. Mila, Mas Bayu ada di rumah. Begitu juga Caca. Mimiku sedang sibuk arisan. Nanti akan aku sampaikan, jawabku. Berusaha nyambung dengan Mila. Mila betul-betul stres. Oh begitu. Antar aku ke rumah, Rio. Aku rindu sama Caca. Aku mau beli boneka dan es krim. Wanita itu tidak boleh merebut Caca dan suamiku. Aku tidak boleh kalah. Aku akan antar kamu pulang. Tapi kamu harus menjawab dulu pertanyaanku, kataku mencari alasan agar komunikasi kami nyambung. Rio, kok gitu? Mila cemberut. Kita bermain dulu, jawabku. Aku suka permainan, jawab Mila gembira sambil menepuk tangan. Apa yang terjadi dengan Luna sebelum dia meninggalkan rumah? Tanyaku hati-hati. Mila terdiam, wajahnya berubah, serius dan tegang. Shh. Mila meletakkan jari telunjuknya di bibir, menyuruhku diam. Sebenarnya Luna tidak pergi dari rumah, jawab Mila yang membuatku sangat terkejut. Terus, Luna di mana? Tanyaku lagi. Ha ha ha. Mila tertawa keras. Luna sudah kalah. Luna kalah di permainan. Luna kalah. Ha 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 ha, kata Mila sambil tertawa senang. Apa maksud Mila mengatakan Luna tidak pergi dari rumah, tapi kalah dalam permainan? Kenapa perasaanku tidak enak mendengar jawaban Mila? Aku takut terjadi sesuatu pada Luna, sehingga dia menghilang dan bukan lari seperti yang dikatakan. Aku harus terus cari tahu. Meskipun Mila bertingkah seperti orang stres, tapi dia masih nyambung diajak bicara. Pov Rio, apa maksudmu tentang Luna kalah dalam permainan, Mila? Tanyaku masih penasaran. Shh, shh. Mila menyuruhku diam lagi. Aku menatapnya. Matanya melihat ke sekitar, seperti takut orang lain mendengar apa yang akan diucapkannya. Tante Donna bilang, ini rahasia kami, jawab Mila dengan gaya seperti mengunci mulut. Rahasia apa yang disembunyikan Mila dan mimiku? Kenapa aku merasa ada sesuatu yang aneh dari jawaban Mila? Apakah mereka kompak melakukan sesuatu terhadap Luna? Kenapa perasaanku tidak enak? Aku takut Mimi melakukan suatu kejahatan yang lebih besar dari menjual Luna ke Mas Bayu. Rahasia apa, Mila? Aku terus bertanya, berharap mendapatkan informasi jelas. Gak boleh, Rio. Ini rahasia. Aku takut ketahuan. Aku takut. Mila merengek. Ceritakan apa yang kamu dan Mimiku lakukan kepada Luna. Ceritakan, Mila. Suaraku sedikit lantang. Gak mau. Aku takut. Aku takut. Mila berteriak setelah ku desak. Pergi. Pergi kalian. Aku tidak mau kalah. Aku tidak akan kalah. Teriak Mila lagi seperti orang gila. Aku meninggalkan Mila, melangkah ke pintu. Mila berteriak-teriak sambil menangis dan tertawa marah. Kali ini aku mendapatkan sedikit informasi tentang Luna. Oh Tuhan, kemana lagi aku mencari Luna? Siapa yang bisa memberikan informasi yang jelas kepadaku? Bersambung.